Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Baik, ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dalam mata pelajaran PPKN ini dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Baik, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemarin kita belajar tentang apa itu tentang ancaman, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia, dan hari ini kita akan memberikan suatu contoh-contoh yang membuat adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia. Baik, Bapak jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah pelajari pertemuan kita pada hari ini, anak-anak ditunjuk atau diarahkan untuk mencari informasi-informasi tentang hal-hal yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, setelah mencari informasi-informasi tersebut, anak-anak diharapkan dan bisa menunjukkan untuk memecahkan masalah dalam contoh kasus-kasus dan informasi-informasi yang sudah anak-anak disiapkan. Bapak harap anak-anak dapat mengikutinya dengan seksama, dan Bapak harap kita bisa memberikan solusi yang baik untuk menghadapi hal-hal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Oke, enjoy this video dan simak materi Bapak berikut ini. Baik, materi kita pada hari ini tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta menganalisis kasus-kasus ATG di Indonesia. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan, baik dalam maupun luar negeri, yang bersifat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan ancaman keselamatan. Ancaman itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni ancaman dalam bidang militer dan ancaman dalam bidang non-militer. Contoh ancaman dalam bidang militer ialah invasi negara asing terhadap negara kita, dan juga upaya pemberontakan yang bersifat agresif dan militer. Misalnya, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1948 pasca Indonesia merdeka, dan juga ada gerakan Darul Islam atau gerakan terorisme pemberontakan bersenjata yang didaulahi oleh Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Sedangkan ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak mempersenjatai mereka, namun bergerak dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi, serta sosial budaya. Misalnya ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi ini misalnya gerakan G30 SPKI, dan juga contoh yang lainnya yaitu imigran gelap seperti Rohingya yang secara tiba-tiba langsung sampai ke Indonesia gitu, merupakan salah satu contoh dari imigran gelap yang tidak terdata itunya kan. Selanjutnya, konsep dari tantangan. Tantangan merupakan suatu hal yang tidak membahayakan, tetapi harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Secara garis besar, tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia masuk dalam lingkup masalah politik identitas, pencegahan penyebaran berita hoaks, serta ucapan dan ujaran kebencian yang mengandung sara. Selanjutnya, mengenai konsep dari hambatan. Hambatan dapat diartikan sebagai suatu penghalang tujuan yang ingin dicapai. Hambatan dihadapi bangsa Indonesia dalam hal persatuan adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat, serta pembangunan yang tidak merata. Perbedaan dalam masyarakat ini maksudnya kondisi yang masyarakat yang heterogen, yang rentan terjadinya perselisihan dan pertentangan. Sedangkan pembangunan tidak merata merupakan hal yang sangat absurd, baik itu tidak meratanya pembangunan. Misal, di daerah-daerah Jawa pembangunan yang sudah sangat maju, sedangkan di daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ataupun Papua
yang masih tertinggal. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, konsep dari gangguan. Gangguan merupakan suatu dinamika yang menimbulkan masalah dan menghambat dalam mencapai sesuatu yang diharapkan dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa terjadi melihat luas negara dan kekayaan Indonesia sering dicampuri oleh pihak-pihak luar. Contohnya, pengaruh-pengaruh budaya asing yang dapat merusak remaja dan juga anak-anak bangsa, pengaruh kebarat-baratan dan meniru gaya orang barat hingga meninggalkan kebudayaan diri sendiri. Selanjutnya, penggunaan narkotika dan juga zat-zat adiktif lainnya yang membahayakan keberlangsungan dan juga membahayakan kehidupan anak-anak muda di Indonesia. Selanjutnya, gangguan tentang pencemaran lingkungan seperti asap, pencemaran air dan lain sebagainya yang sangat mengganggu dan merusak alam. Baik, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, Bapak ada tugas mengenai menganalisis kasus yang harus anak-anak siapkan. Ini kode QR yang sudah Bapak siapkan, silakan di-scan tentang mencari informasi tentang kasus ATHG di Indonesia. Baik, di sini Bapak sudah menyiapkan tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh anak-anak, dan Bapak sudah informasikan bahwa silakan bagi menjadi 4 kelompok dalam penugasan tugas kali ini. Tugasnya itu silakan mencari informasi dari beberapa kasus yang Bapak lampirkan ini. Kemudian silakan buat catatan mengenai kasus tersebut, mulai dari penjelasan kejadian hingga penyelesaian kasus, serta lampirkan juga pandangan saudara tentang kasus tersebut. Baik, untuk kelompok yang pertama, mengenang kasus batalnya kunjungan MU ke Indonesia atau Manchester United, klub bola, ke Indonesia akibat teror bom pada 14 Juni 2009. Ini untuk kelompok yang pertama tentang ancaman dalam bidang militer kan, karena berbentuk teror dan juga dalam bentuk senjata juga membahayakan orang lain. Yang kedua yaitu tantangan menghadapi cyberbullying di dunia pendidikan untuk kelompok 2. Silakan saudara mencari informasi tentang kasus ini, kemudian silakan buat catatan tentang apa saja sih yang menyebabkan cyberbullying di tingkat pendidikan kita, di dunia pendidikan kita, dan apa saja penyelesaian yang sudah disiapkan oleh Indonesia. Selanjutnya yaitu hambatan untuk kelompok 3, hambatan kurang meratanya pembangunan akses jalan di pelosok-pelosok hingga menimbulkan kesenjangan sosial. Kita lihat bahwa adanya kesenjangan sosial pembangunan antara di kota dan di desa dan atau di pelosok-pelosok. Silakan saudara kelompok 3 untuk menganalisis suatu kasus kejadian ini, kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah dananya bisa dilaksanakan atau digunakan secara baik atau tidak? Silakan cari informasi dan penyelesaiannya untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok terakhir, kelompok 4, tentang gangguan pengaruh obat terlarang dalam dunia pendidikan. Di sini ada gambar anak-anak yang sedang merokok ya. Jadi silakan saudara analisis apa saja pengaruh obat-obatan dan cari informasi tentang bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang bagi anak-anak dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak kira itu saja untuk materi kita pada hari ini. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.